Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, namo buddhaya. Gimana kabar anak bapak di rumah? Tentunya semua bapak harapkan anak bapak sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Oke, di video pembelajaran kali ini bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, hewan sebagai sumber daya alam atau SDA. Oke, kita langsung saja bahas materinya bersama-sama. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki beragam jenis hewan. Hewan-hewan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk Indonesia. Berikut beberapa contoh pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Di bidang perikanan. Perikanan adalah kegiatan budidaya hewan di perairan air tawar atau daratan rendah maupun air payau, daerah pantai. Nah, ini merupakan contoh gambarnya ya anak bapak ya. Hewan yang dibudidayakan di air payau seperti, nah di sini ada contohnya: udang, udang rebon, kerang, kepiting, ikan tuna, dan ikan tenggiri. Nah, di sini ikan-ikan tersebut banyak sekali dimanfaatkan masyarakat seperti bahan makanan atau abon, kerupuk, terasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, rumput laut. Nah, rumput laut ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat seperti bahan makanan, untuk kosmetik, dan mencegah kanker. Nah, sekarang hewan yang dibudidayakan di air tawar atau daratan rendah seperti ikan lele, nila, bandeng, ikan mas, gurame, patin, kakap, dan masih banyak lagi. Nah, ikan-ikan ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat seperti bahan makanan, bandeng presto, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi contoh atau pemanfaatan untuk sumber daya alam di perikanan. Sekarang kita bahas nomor 2, yaitu tentang bidang peternakan. Nah, peternakan adalah kegiatan budidaya hewan di darat, baik daratan rendah dan daratan tinggi. Berdasarkan jenis hewan yang diternakkan, peternakan dapat dibedakan menjadi 3 anak bapak. Yang pertama yaitu peternakan hewan besar, yang kedua peternakan hewan kecil, dan yang ketiga adalah peternakan hewan unggas. Nah, kita terlebih dahulu bahas yang pertama, yaitu peternakan hewan besar. Peternakan jenis ini membudidayakan hewan-hewan yang bertubuh besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Ternak hewan-hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, dan tenaganya sebagai alat transportasi. Nah, selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk alamiah yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan. Gunanya untuk apa? Untuk kesuburan tanah, ya anak bapak ya. Selanjutnya, peternakan hewan kecil. Peternakan jenis ini membudidayakan hewan yang bertubuh kecil seperti babi, kambing, domba, kelinci, dan lain sebagainya. Nah,
Manfaat dari peternakan ini adalah untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Sekarang nomor 3, yaitu peternakan hewan unggas. Contoh hewan unggas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat yaitu ayam, bebek, angsa, itik, dan puyuh. Manfaat beternak hewan-hewan unggas adalah untuk diambil dagingnya, telur, bulu, atau sebagai penghibur untuk menikmati suara atau keindahannya. Dan bulunya juga dapat bermanfaat nih ya, anak bapak ya. Bulu digunakan untuk kerajinan, yaitu kemoceng. Nah, bisa juga. Nah, itu tadi beberapa contoh manfaat hewan sebagai sumber daya alam. Kewajiban kita semua adalah untuk melestarikannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melestarikannya? Nah, di sini adalah cara melestarikan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, yang pertama yaitu pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian dengan habitat aslinya, seperti cagar alam, cagar biosfer, dan suaka marga satwa. Ex situ yaitu pelestarian di luar habitat aslinya, seperti konservasi kebun koleksi, kebun raya, taman safari, plasma nulva, dan kebun binatang. Contoh Taman Nasional Waikambas merupakan tempat pelestarian hewan gajah ya. Yang kedua yaitu tidak menangkap ikan dengan pukat harimau. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena hal itu dapat menyebabkan kerusakan biota laut. Nah, yang ketiga yaitu tidak menangkap hewan-hewan langka dan memperjualbelikannya. Karena hal itu dapat memusnahkan hewan-hewan tersebut. Nah, itu tadi beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam hewan ya. Nah, dengan demikian kegiatan perikanan maupun peternakan dapat berkembang dengan baik dan dapat dinikmati untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak mengenai hewan sebagai sumber daya alam. Jadi, manfaat hewan itu sangat banyak sekali bagi kehidupan manusia, entah itu sebagai bahan pokok makanan atau sebagai untuk mempercantik atau kosmetik dan lain sebagainya. Nah, semoga penjelasan Bapak ini anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami, dan nantinya Bapak memberikan soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Nah, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat pagi. Namo Buddhaya.